Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Aisyah Kanaya Azhar. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Darah Perawat. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Kejadian itu bermula di bulan September tahun 2015. Terdengar suara yang memanggil namaku dari arah luar kamar, dibarengi dengan ketukan pintu. Aisyah, bangun, udah siang ini. Anak gadis jam segini masih malas-malesan. Iya mah, bentar lagi bangun kok. Pada akhirnya aku pun terbangun dari tempat tidurku. Terdengar seseorang membuka pintu. Di depan, siapa ya mah? Mama yang barusan keluar rumah, pikirku. Dan aku pun bergegas ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelahnya aku menelusuri setiap ruangan di dalam rumah. Kok sepi? Aku tidak melihat siapapun di dalam rumah. Pada kemana ya? Dan aku pun melihat kertas kecil yang tersimpan di pintu lemari es yang bertuliskan, Mama sama Bapak ke kebun cengkeh ya. Pak Samsul mau bantu yang lagi panen. Jangan lupa masak untuk makan siang kami. Setelah aku mengetahui keberadaan mereka, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku pun pergi ke warung untuk membeli sayuran untuk aku masak hari ini. Tidak sengaja di tengah perjalanan, aku menyimak obrolan ibu-ibu yang lagi pada nongkrong sambil mengasuh anak-anak mereka yang terdengar selintas tentang anak hilang. Masa hilang lagi sih? Sesampainya aku di depan warung, obrolan yang sama yang terdengar oleh telingaku tentang anak hilang. Dan aku tidak terlalu menghiraukannya. Yang aku pikirkan saat ini adalah masak dan mengantarkannya ke kebun. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Ada anak Aisyah. Mau beli apa? Seperti biasa saja Bu. Oh ya, tunggu sebentar ya. Serentak aku dikagetkan dengan kedatangan si Irfan. Dor, jajan mulu. Aku pun berbalik ke arah yang berada di belakangku. Kata siapa lagi jajan? Orang lagi beli sembako, dikirain jajan. Kamu sudah tahu soal anak yang hilang? Enggak, jawabku singkat. Makanya jangan diam aja di rumah mulu. Berarti kamu ketinggalan kabar berita yang menggemparkan warga desa dong. Di kampung sebelah sama di kampung sini sudah ada 6 anak yang hilang mendadak. Padahal sudah dihubungi pihak kepolisian. Dan si Irfan tidak melanjutkan ucapannya. Seakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi kenapa Pan? Tanyaku penasaran. Aku rasa percuma ngeladenin kepolisian. Lah, emang kenapa? Aku rasa ini soal mistis. Maksud kamu Pan? Ya siapa lagi coba? Kamu pikir 6 orang anak hilang selama 6 minggu ini di hari yang sama dan di waktu yang sama pula. Kalau boleh aku tahu, dari apa mereka hilang? Di hari Kamis sore sekitar waktu suruh. Serentak obrolan kami terhenti dikarenakan kedatangan Bu Ati. Ini Aisyah pesanannya. Oh iya Bu, berapa semuanya? Masih sama. Ini Bu, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumahmu ada siapa? Gak ada. Emang mau apa? Tak kira ada bapakmu. Aneh, ucap Aisyah. Si Irfan malah nyengir. Aku punya keinginan, gimana kalau kita berdua selidiki saja. Siapa tahu anak yang hilang bisa ketemu. Ogah, males. Udah sana, nanti kamu terlambat ke sekolah. Kena cewer tuh daun telinga, baru tahu. Duh, polos aja. Gimana ya? Bodo amat deh. Ya udah, aku berangkat dulu. Nanti kita bahas lagi ya soal pencarian anak hilang itu. Andai saja kamu juga masih melanjutkan sekolah. Pasti sekarang kamu jadi adik kelasku. Terdengar jelas isi hati Irfan. Aku hanya bisa tersenyum geli. Dan dia pun berlalu pergi. Bukan aku yang tidak mau melanjutkan sekolah, tapi kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untukku. Sehingga cerita setibanya aku di perkebunan cengkeh, hawa mencengkam aku rasakan di tempat ini. Seperti ada sesuatu, tapi apa? Aku mencoba melihat sekeliling perkebunan cengkeh. Tidak ada yang aneh pikirku. Tapi tunggu, apa itu? Seperti ada seseorang di balik pepohonan
yang sedang menatap ke arahku berada sembari melambaikan tangan yang putih pucat, tapi yang terlihat cuma kepala dan wajahnya saja. Seketika sosok itu pergi dan pada akhirnya aku pun membiarkannya saja. Aku pergi menghampiri bapak dan mamaku yang lagi duduk beristirahat. Setibanya di hadapan mereka, mama tersenyum manis sambil berkata, "Anak gadis mama, nah udah nyampe juga. Masak apa sayang?" "Seperti biasa mah. Sini makan bareng sama mama dan bapak." "Enggak mah, Aisyah udah makan kok." "Bener nih, gak pakai bohong," selidik mama. "Iya mah, aku sudah makan duluan. Tapi, oh iya, ini milik siapa?" Seketika mereka terdiam dan menghela napas panjang. Aku rasa pertanyaanku mengganggu aktivitas makan siang mereka. Nyesel deh jadinya. "Nanti bapak akan ceritakan, tapi nggak di sini ya," ucap bapak menengahi. "Sekarang kamu cepat pulang dan jangan keluyuran di dekat perkebunan ini." "Lah, emang kenapa pak? Kan di sini ramai, banyak warga. Lagian Aisyah gak ada teman di rumah." "Pulang ya sayang, kita bahas nanti saja setelah kami pulang ke rumah," pesan mama. "Ya sudah, aku pulang duluan ya." "Mah?" "Iya, hati-hati di jalan ya nak." Aku pun bergegas kembali pulang. Di persimpangan jalan, tidak sengaja aku menubruk seseorang. Karena aku berjalan sembari melihat sekeliling perkebunan, mencari sosok yang tadi sampai aku tidak fokus dengan langkahku. "Duh, maaf, aku gak sengaja." "Oh, bukannya kamu yang seharusnya meminta maaf, tapi aku yang kurang berhati-hati saat berjalan tadi dan aku memperhatikan orang yang berada di hadapanku ini." Dia sedang menatap diriku tanpa berkedip. Tatapan matanya sedang meneliti diriku dari atas sampai bawah. Siapa dia? Kalau dilihat, penampilannya cowok ini sudah dewasa, sekitar 20 tahun ke atas. Dan dia hanya tersenyum melihat diriku yang mematung memperhatikan dirinya. "Perkenalkan, namaku Iqbal," sembari menjulurkan tangannya. "Namamu siapa?" "Aisyah," jawabku. "Nama yang cantik sekali, seperti orangnya. Maaf kak, aku harus pulang. Apa boleh aku mengantarmu pulang?" "Gak usah, permisi kak." Dan aku pun berjalan setengah berlari. Tidak sengaja pandanganku ke arah samping kanan yang terdapat rumah si pemilik kebun. Rumahnya bagus, tapi tidak sebagus auranya. Auranya suram. Aku berdiri cukup lama menatap rumah itu, sampai tidak terasa cowok yang tadi tiba-tiba sudah berada di hadapanku. "Serius amat melihatnya. Gimana kalau aku undang kamu untuk mampir dulu?" "Enggak kak, terima kasih, permisi." Aku pun kembali melanjutkan perjalananku yang terhenti tadi. Dan aku mendengar ada suara yang memanggil namaku dari sebelah kananku. "Hei, tungguin." Dia Irfan yang baru saja pulang dari sekolah. "Aku lihat kamu lagi asik ngobrol sama cowok. Itu siapa? Akrab banget." "Oh, dia Iqbal, dia pendatang di kampung ini. Jangan bilang kalau rumah yang di sana rumahnya." "Iyalah, emang rumah dia." "Dari mana kamu tahu?" "Barusan dia ingin aku mampir ke rumahnya." Aku agak sedikit aneh dengan aura rumah itu, Pan, yang begitu hitam pekat. "Mulai deh, pasti soal mistis kan maksudmu?" timpal Irfan. "Ya, soal apa lagi atuh? Udah, kita balik dulu yuk. Cuaca hari itu begitu panas. Nanti kamu demam lagi." Aku melihat Irfan yang sedang menatap ke arah cowok yang bernama Iqbal itu. Ternyata cowok itu masih berdiri di situ. Aku melihat dia yang sedang memperhatikan kita berdua. "Kenapa dia ya?" "Entahlah, aku rasa kamu jangan terlalu dekat sama cowok gak jelas kayak dia. Aku khawatir kalau dia punya niat jahat terhadapmu." "Kok kamu punya pikiran ke situ sih, Pan? Aku bisa merasakan tatapannya terhadap dirimu." "Boleh gitu. Gimana pelajaranmu di sekolah itu? Daun telinga aman kan?" Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Dasar. Ya, kalau ini daun telinga sampai kena jewer sama Pak Rusli, jangan harap aku ketemu denganmu." "Lah, kenapa? Mau ditaruh di mana mukaku ini? Makanya jangan telat mulu, biar itu muka tetap ada di tempatnya, gak di bawah kaki." Sembari aku meledek si Irfan. "Kalau diizinkan,
apa boleh aku cubit? Gemes pipimu itu. Dan aku melihat ekspresi muka Irfan seakan mau memangsa. Serentak aku berlari dengan tergesa-gesa menghindari cubitan yang mematikan dari si Irfan. Singkat cerita, tidak terasa waktu pun sudah menjelang sore. Mama dan Papa belum juga kembali sehabis menunaikan sholat asar. Aku mendengar seseorang memanggilku dari arah dapur. Itu suara Mama. Bergegas aku menghampiri suara itu. Iya, Mak. Kamu gak apa-apa kan sayang? Aku mencoba mencerna apa yang dimaksud Mama barusan. Maksud Mama apa? Aku mencoba bertanya kembali. Oh, bukan apa-apa nak. Ini ada sayur kangkung pemberian. Nanti kamu tumis ya untuk makan malam nanti. Iya mah. Dan pada akhirnya aku pun menyimpan rasa penasaranku dulu. Aku pun merasa enggan untuk bertanya kembali. Dikarenakan melihat kondisi Mama yang kelelahan. Mungkin di lain waktu aku akan tanyakan lagi. Karena jujur, aku merasa penasaran juga. Apa sih? Pas melihat raut wajahnya terasa disergap rasa khawatir terhadapku. Serentak aku terlonjak kaget di saat Bapak membenggangi pundakku. Astagfirullah, Bapak ini ngagetin tahu. Lah, anak Bapak kok malah ngelamun. Dipanggil-panggil gak dijawab, lagi mikirin apa sih? Siapa sih? Nanti kesambet ngamuk kayak dulu. Kan nanti Bapak lagi yang repot. Dan aku hanya bisa manyun ke arah Bapak sembari berkata, Bapak masih ingat aja kejadian tempo dulu. Tapi itu dulu Pak, bukan sekarang. Oh iya Pak, itu Mama kenapa kok ucapannya menggantung, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan aku melihat Bapak hanya menghela napas panjang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan aku kembali bertanya, walau aku tahu mereka akan tutup mulut. Bapak mengambil handuk. Bapak mau pergi mandi. Tuh kan apa kataku. Ya sudahlah, mungkin tadi aku akan kembali bertanya. Keesokan harinya aku melihat Irfan yang sedang berada di persawahan. Dan aku mencoba menyapa dirinya. Pan, kamu lagi ngapain? Ai, ini lagi cari pelut. Jadi gak kita nyelidiki anak yang hilang itu? Apa gak bahaya? Masa sih cuma kita berdua? Kalau terjadi sesuatu sama diri kita gimana? Jangan khawatir, kan ada aku. Yang aku kan selalu jagain kamu. Dasar keong racun. Giliran dia demi kampret duluan. Lah, ujung-ujungnya aku ditinggal lagi sendirian. Jadi gak ingat pas pulang ngaji kita berdua dihadang sama penampakan Kuni-chan. Katanya mau melindungi. Malah kabur duluan. Kapan kita akan menyelidiki anak yang hilang itu, Pan? Gimana kalau malam ini aku jemput ke rumahmu? Maksudmu malam nanti? Kalau Mama sama Bapak tahu aku keluar rumah, akan bisa kena omel aku, plus kena cewer tanpa ampun. Oh gak ah? Ya kan cuma sebentar. Ya mana ada sebentar. Udah, kita kan gak tahu juga mau cari informasinya kemana. Malam pula nyarinya. Emang kita mau kemana sih Pan? Gini aja, kalau kita berdua sudah siap aja. Untuk sekarang, aku masih khawatir. Apa gak sebaiknya ya kita cari tahu dulu di sore hari saja. Dan semisalnya nyari alamat rumah anak yang hilang itu gimana? Boleh juga ide kamu Ai. Ya sudah, besok aku libur sekolah. Gimana besok aja, oke? Aku setuju. Tapi apa kamu tahu alamat mereka Pan? Ya cari tahu dulu lah. Masih satu desa ini kok. Singkat cerita, Aisyah, sini sayang, bantuin Mama. Bantuin apa Mak? Apa boleh Mama minta tolong kamu anterin ini ya ke tempatnya Nek Ija. Maksud Mama, aku anterin ini ke tempatnya Nek Ija yang rumahnya di dekat perkebunan cengkeh itu kan? Iya sayang, kasihan dia hidup sebatang kara. Mama mau ngasih sedikit makanan ini untuknya. Ya sudah, aku berangkat dulu ya Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak, kalau sudah dikasihkan ke orangnya segera kembali pulang. Iya Mah. Bergegas aku melangkah menuju di mana tempatnya Nek Ija berada, yang dimana perjalanannya cukup jauh dari rumahku, yang diharuskan melewati persawahan terlebih dahulu dan perkebunan warga.
Setelahnya terpampang jelas perkebunan cengkeh. Entah mengapa setiap aku menatap ke kebun tersebut terasa mencengkam. Hawa yang tidak biasa seakan menyimpan misteri, dan aku melihat seorang anak perempuan berdiri menatapku dari kejauhan. Ada kemungkinan seumuran denganku, tapi mengapa dia ada di situ? Tapi tunggu, bukan hanya dia, melainkan ada beberapa banyak anak perempuan yang sama yang sedang menatap ke arahku. Tapi apa? Mereka orang yang membuatku merinding ngeri. Kondisi mereka yang mengenaskan, pakaian mereka compang-camping tidak karuan. Terdapat tanah merah pada pipi, baju yang mereka kenakan teramat kotor, dan wajah mereka pun teramat pucat, dengan rambut yang sudah acak-acakan. Siapa mereka? Secara mengejutkan, aku melihat mereka mengeluarkan darah dari kelopak matanya, dan rintihan yang keluar dari mulut mereka yang terus berucap, "Aku ingin pulang, tolong." Seketika tubuhku sudah tidak bisa digerakkan. Napasku terasa sesak, kening dan pelipisku sudah basah dengan keringat. Aku mencoba untuk menenangkan diri supaya aku bisa mengontrol diri dari rasa takut yang berlebihan. Sampai pada akhirnya kaki ini sudah tidak bisa terkendali, walau dengan keadaan lemas. Aku bergegas jalan mundur, sampai tidak terasa aku hampir tergelincir ke dasar kolam ikan yang berada di belakangku. Tapi entah siapa yang menolongku. Dengan sigap, orang itu menarik lenganku, sampai hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Dengan refleks aku menindih tubuh orang itu, dikarenakan tarikannya yang secara tiba-tiba dari arah depanku. Sesaat kemudian aku baru tersadar di saat aku bertatap muka dengannya. Dia Iqbal. Bergegas aku beranjak bangun dan meminta maaf. "Apa kamu baik-baik saja, Aisyah?" Aku yang masih mengatur napas sampai tidak menghiraukan perkataannya. Dan aku berbalik melihat ke arah sosok tadi berada, dan Iqbal pun menatap ke tempat yang sama. Aku melihat dia mengerlingkar dahi dan berbalik menatapku seakan dia mengetahui sesuatu. "Maaf kak, aku gak sengaja, dan terima kasih sudah menyelamatkan aku. Permisi kak." Tiba-tiba Iqbal menggenggam tanganku sembari berucap, "Apa kamu lihat sesuatu, Aisyah?" Dan aku hanya bisa diam sembari menatap ke arahnya. "Ya udah, kalau kamu gak mau jawab, kamu mau kemana? Biar aku antar." "Gak usah kak, aku bisa sendiri. Ayolah, sekali ini saja, oke?" Dan terpaksa aku menganggukkan kepala. Walau sebenarnya aku agak risih dengan tatapannya. Sesampainya di depan rumah ada Naija. "Assalamualaikum, Nek." Dan terdengar suara dari arah belakang rumah yang menyauti salamku. "Waalaikumsalam. Naisa, ada apa, Cu?" "Ini ada titipan dari Mama untuk Nenek." "Alhamdulillah. Sini, masuk dulu. Nenek ada jagung, nanti bawa pulang ya." "Gak usah, Nek. Tunggu, gak bakalan lama kok." "Iya, Nek. Aisyah tunggu di luar saja ya." Sebagian ya, Nenek Ija. Tidak sengaja aku melihat Kak Iqbal yang dari tadi menatap wajahku tanpa berkedip. Dan aku pun berbalik menatap dirinya. Dia malah tersenyum. Dengan rasa malas aku palingkan muka dari dia. Cowok aneh. Tidak lama kemudian Naija kembali sembari menenteng karung berukuran kecil yang dimana isinya adalah sayuran dan jagung manis. "Ini apa, Nek?" "Ini ada sayuran yang tadi pagi Nenek petik di kebun. Kamu bawa pulang ya, Cu. Dan bilang terima kasih untuk mamamu." "Aisyah pulang dulu ya, Nek. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati ya." "Kok bisa ya? Dia tinggal jauh dari warga. Mana dekat kebun cengkeh yang angker lagi." Terdengar suara. Aku lupa dia mendengar ucapanku tadi, dan aku mendelik ke arahnya. Dan dia malah tersenyum. "Apa boleh aku mengantar kamu pulang? Biar sekalian aku bisa mampir ke rumahmu." Gak usah kak, sampai di sini aja." Aku sebelum melanjutkan ucapanku, terdengar suara yang memanggil, "Iqbal!" dari arah dimana yang tidak kusadari. Aku sudah berada di rumah dekat perkebunan cengkeh. Aku melihat sosok pria setengah baya yang diperkirakan seumuran dengan bapakku, mungkin di atasnya.
Dan aku melihat wajah Iqbal seakan tidak suka dan menyuruh aku segera pergi. Jauh aneh, pikirku. Kamu segera pulang Aisyah, hati-hati di jalan ya. Pergilah. Dan aku melihat pria itu menyeringai ke arahku, berada seakan menyimpan sesuatu makna yang tersembunyi. Dan aku berlalu pergi dengan lari kecil menuruni anak tangga yang terbuat dari tanah merah. Beberapa meter berada tidak jauh dari arah mereka. Tidak disangka aku pun mendengar percakapan mereka berdua. Dikarenakan suara mereka yang menggema dan posisi mereka yang berada di atas, ditambah kondisi yang sunyi sepi, membuat suara mereka terdengar jelas walau terbawa angin, dan masih bisa aku tangkap obrolan mereka seolah sedang berdebat. Dan sedikit yang aku tangkap dari obrolan mereka yang berbunyi, "Jangan sentuh Aisyah, cari yang lain saja, tapi jangan dia." Bukankah itu suaranya Iqbal? Maksudnya apa? Kenapa namaku dibawa-bawa? Setibanya aku di depan rumah, aku melihat Irfan yang sedang menungguku. Lama banget sih. Iya maaf, jadi nggak kita ke rumah mereka? Jadilah, bentar ya, aku menyimpan dulu karung ini. Cepetan ay, takut kesorean. Iya bawel. Singkat cerita, setelah aku dan Irfan menyambangi rumah satu persatu yang dimana anak mereka yang dinyatakan hilang. Cuma sedikit informasi yang kami dapat dari pihak keluarga. Apa mungkin mereka hilang begitu saja tanpa jejak, Pan? Kalaupun penculikan, tapi desa kita kan padat penduduk, pastilah gerak-gerik mereka kan ketahuan. Ya ketahuan warga, apalagi ini dilakukan pada waktu sore dengan kondisi yang cerah. Dan lagian itu anak-anak yang hilang, kenapa ya? Usianya setara dengan usiaku. Kan mana aku tahu. Aku curiga pada satu rumah. Rumah siapa yang kamu maksud, Pan? Rumah yang berdiri kokoh di dekat kebun cengkeh. Lagian gue heran sama itu rumah, cuma sendiri aja di sana. Setahuku itu rumah sudah lama kosong, ditinggal mati sama pemilik sebelumnya, tanpa seorang pun yang tahu apa penyebab kematian mereka. Dan aku menatap ke arah Irfan, seakan aku tidak percaya dengan apa yang barusan Irfan katakan. Kenapa? Gak percaya? Kedua orang tuamu tahu kejadian itu, ay? Pada saat kejadian itu, usiaku baru 10 tahun. Ada cerita yang menewaskan satu keluarga mereka mati mengenaskan di dalam rumah itu, tanpa seorang pun yang mengetahui kematiannya. Satu keluarga itu terungkapnya kasus kematian mereka dikarenakan ada satu orang warga yang melewati di depan rumah itu. Karena tercium bau yang teramat sangat busuk dan saking penasarannya, warga itu mencoba memasuki ke dalam rumah tersebut. Walau dengan hati was-was dan penuh keraguan, rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang semenjak tadi menikam hati dan pikirannya. Setibanya di depan teras, bau itu semakin pekat, bau busuk bangkai yang teramat sangat menyengat, ditambah pintu depan rumah tidak tertutup. Warga itu pun mencoba menguatkan batinnya untuk mengecek ke dalam rumah yang teramat sepi. Setibanya di ruang tamu, warga itu berloncat kaget dan berlari secepat yang bisa. Walau seringkali kaki dia tersandung akar pepohonan, warga itu terus berlari berteriak. Sesampainya di kerumunan warga yang lagi pada ngumpul di pos ronda, seorang warga itu terkulai lemas dan baru diketahui kalau namanya Kang Aan. An, kenapa kamu? Tolong. Hanya kata itu yang terucap dari mulut Kang Aan. Sesaat kemudian setelah kondisi Kang Aan membaik dan lebih tenang, baru dia bercerita tentang apa yang telah terjadi. Ada mayat, Pak. Mayat? Mayat siapa, An? Jangan bercanda. Sumpah, di rumah yang dekat perkebunan cengkeh, mereka mati semua. Jasadnya telah membusuk, sudah mengeluarkan cairan kental, dan sudah dikerumuni belatung. Jasad itu sudah tidak berbentuk lagi. Sembari bergidik ngeri. Amit-amit. Pemuda yang berada di pos ronda kebingungan dengan penjelasan Kang Aan. Gimana? Niat apa enggak? Sebaiknya kita lapor dulu ke Pak RT, mau memastikan apa yang telah terjadi. Dan salah satu pemuda yang bernama Caca berucap, gimana baiknya saja? Ya sudah, ayo. Tapi
ini beneran Kang Aan teh, gak bohong gitu? Pemuda yang bernama Udin bertanya kembali. Ya kagak lah, gak bohong sumpah. Pada akhirnya ketiga pemuda itu, Kang Aan bergegas menuju ke rumah Pak RT untuk melaporkan penemuan mayat di dalam rumah yang berada di perkebunan cengkeh. Sesampainya mereka di depan rumahnya Pak RT dan berucap salam. Assalamualaikum Pak RT. Mereka terus memanggil, tapi tidak ada jawaban. Lah, RT-nya kemana ya? Kok rumahnya sepi? Entahlah. Terus kita harus gimana nih? Ya cari dulu atuh Pak RT-nya. Tidak lama kemudian ada yang menyauti dari dalam rumah. Iya, ada apa? Lah, itu ada orangnya. Maaf mengganggu Bu RT. Pak RT-nya ada? Oh, si bapak lagi ke kebun. Emang ada apa? Dan mereka pun saling menatap. Gimana kalian berdua cari Pak RT ke kebun ya? Kita tungguin di sini. Lah, ibu tanya kok nggak dijawab? Ada apa cari Pak RT? Saya gak bisa jelasin. Tunggu Pak RT saja ya Bu. Ya sudah, ibu mau lanjut masak dulu ya? Iya Bu, silakan. Gimana ya? Kalau warga semua sampai tahu kabar ini, pasti bakalan rame. Udah pasti Cep. Tapi yang gue heran, siapa ya yang bunuh mereka? Atau jangan-jangan mereka bunuh diri ya? Ah, kamu ini jangan buruk sangka dulu. Kita lihat saja nanti apa yang telah terjadi di keluarganya Pak Sarip. Coba deh lu pikir Din. Sebelum Caca melanjutkan obrolannya, Pak RT sudah berada di depan rumah. Siapa yang melihat pertama kali mayat keluarga Pak Sarip? Serentak mereka bertiga menunjuk ke arah Aan. Ya, saya Pak. Kebetulan saya mau ngecek kolam ikan yang dekat dengan perkebunan. Gak disengaja pas melewati rumah itu, tercium bau busuk bangkai dan kondisi rumahnya pun. Seketika Kang Aan tidak melanjutkan perkataannya. Lebih baik kita segera ke sana Pak, biar tahu kondisi rumah itu beserta mayatnya. Cecep sama Udin, kalian panggil para warga, suruh mereka berkumpul di balai desa. Baik Pak RT. Dan kamu, ada apa Pak? Kamu pergi ke tempat Pak Lurah, biar kita semua menuju ke rumah Pak Sarip. Aku mau salin baju dulu ya Pak. Saya berangkat sekarang. Singkat cerita, setelah perundingan para warga dan menyetujui untuk bergegas berangkat ke kediaman keluarga Pak Sarip. Setibanya di pelantaran rumah Pak Sarip, warga yang mencium bau busuk berlarian tunggang langgeng. Saking tidak kuat menahan rasa muak, sebagian warga yang masih bertahan dari muak memutuskan untuk memasuki ke dalam rumah karena diburu rasa penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Setibanya di dalam ruangan yang dimana terdapat mayat yang berbaring dengan kondisi mengenaskan, dan para warga melihat mayat tidak hanya satu, melainkan ada 5 mayat yang terbaring kaku. Tidak lain dan tidak bukan, semua keluarga dari Pak Sarip, istri dan ketiga anaknya. Warga yang melihat teramat shock dan tidak habis pikir apa yang menimpa mereka semua. Seseorang memanggil ketua RT. Ini bagaimana Pak RT? Apa yang harus kami lakukan? Apa nggak lebih baik kita lapor pihak yang berwajib Pak? Bagaimana Pak Lurah? Dan Pak Lurah seakan susah untuk berkata karena menahan rasa muak. Semenjak memasuki ruangan tersebut, Pak Lurah hanya menganggukkan kepala, arti setuju saja. Terus setelah itu apa yang terjadi? Yang aku dengar setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, kasusnya gak nemu titik terang. Emangnya itu mayat sudah berapa hari dari semenjak kematiannya? Kurang lebihnya sih aku gak tahu, tapi kata warga ada kemungkinan sudah seminggu sampai mayat mereka ditemukan. Gimana kalau kita selidiki rumah itu? Hah? Menyelidiki rumah itu? Buat apa Pan? Ya siapa tahu saja kita dapat sesuatu seperti informasi gitu. Gimana? Ikut gak nanti malam kita ke rumah itu? Wah, gila lu ya. Malam-malam kita melewati kebun cengkeh lalu menyelidiki rumah itu. Oh gak ah. Kenapa? Takut? Idih, ngeledek. Yang penakut itu lo. Nanti gue yang repot. Sumpah, gue penasaran. Coba kamu pikir, udah tahu itu rumah bekas korban pembantaian, tapi mereka dengan santai nempati rumah itu
tanpa rasa takut. Itu urusan mereka, Pan. Pokoknya gue jemput lu ya nanti malam. Gue balik dulu. Keong racun malah pergi lagi. Di dalam rumah terdengar obrolan seseorang yang berada di dalam rumah. Aku merasa ada tamu, tapi siapa? Dan aku melihat 2 pasang sepatu yang bermerek. Sepatu siapa? Pikirku. Aku lebih memilih duduk di teras rumah. Dan kebetulan ada bangku panjang untuk aku duduk, sembari menunggu orang yang di dalam berlalu pergi. Sama-sama terdengar perbincangan di antara mereka yang membuat aku menunggu. Kenapa namaku dibawa-bawa? Sebenarnya mereka lagi ngobrolin apa ya? Secara perlahan aku mendekat ke arah pintu, berniat untuk menguping. Dan aku mendengar seseorang berbicara. Saya kemari berniat melamar anak Pak Hanapi. Seketika aku membekap mulutku supaya tidak bersuara. Dan mama pun menimpali. Mohon maaf, kami selaku orang tua dari Aisyah menolak pinangan dari Pak Samsul. Akan tetapi Aisyah putri kami masih terlalu dini untuk menikah. Aku rasa kalian sudah cukup umur, timpa Pak Samsul, untuk aku nikahi. Seharusnya kalian merasa bangga karena anak kalian mau aku pinang menjadi istri tuan tanah dengan perkebunan cengkeh yang luas. Aku menyeba obrolan mereka yang semakin sengit. Aku rasa Pak Samsul tidak terima karena pinangannya ditolak oleh keluargaku. Maaf sekali Pak, Aisyah masih belum mengerti untuk membina rumah tangga. Di mata kami, Aisyah masihlah gadis kecil yang masih suka bermain. Kami selaku orang tua takut. Secara tiba-tiba, pintu terdorong oleh tanganku yang tanpa sengaja. Dan mama berucap, Aisyah. Aku hanya terdiam terpaku tanpa berbicara. Karena ketahuan kalau aku dari tadi menguping obrolan mereka. Aisyah, putri Bapak Hanapi, ucapan Samsul. Sini, duduk dekat Om. Aku berdelik tidak suka dikarenakan pancaran aura dari dirinya yang membawa hal negatif. Sentak Irfan datang sembari menenteng kantong plastik yang berisikan jambu air. Dia berucap, maaf Om, Aisyah calon tunanganku. Kami sudah dijodohkan sejak kecil. Cuma kami laku nunggu proses dewasa dulu. Aku rasa dia juga mendengar obrolan mereka. Tapi aku tidak menyadari dengan kedatangan dirinya. Aku tidak mempedulikan perkataan si Irfan yang ngawur. Aku tahu dia lagi bikin karangan supaya orang di depanku bergegas pergi. Dengan hati dongkol pada akhirnya orang yang berada di hadapanku bangkit dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arah Irfan. Berada si Irfan menimpali dengan senyum ke arah pria itu. Pada akhirnya dia pun berlalu pergi. Dan aku melihat ke arah mama dan bapak. Mereka malahan ketawa mendengar perkataan si Irfan dan berucap, Irfan, ada-ada saja kamu. Awas, kamu dalam bahaya. Bapak menatap tajam ke arah si Irfan, seolah mengancam si Irfan. Irfan cuma bilang, kan bercanda Mang, gak serius. Kalau diizinkan juga aku sangat bersyukur. Sembari cengengesan, Pan, kamu masih sekolah kan? Kamu harus giat belajar, jangan bucin melulu. Timpal mama. Iya Pi, Irfan mah cuma kepingin orang itu lekas pergi saja. Ngerujak yuk. Aku udah bawa jambu air nih. Ayo Pan. Wah, untung kamu tepat waktu. Kalau enggak, lagian gak sadar ya, sama umur sudah tua, masih saja sama bibit muda. Dengan aku mencubit pinggangnya sampai dia melingis. Ampun dah, gila anakmu Pi. Udah, kalian berdua main sana. Tapi ingat, jangan terlalu jauh, ucap mama. Iya Pi, tenang saja, jawab Irfan. Jadi kak, nanti malam kalau ketahuan bapak gimana? Nanti bisa marah Pan. Kamu ngerasa aneh gak Pan sama om tadi? Aku rasa dia kesel sama kamu. Aku lihat pas tadi, aku lihat tatapannya itu kayak yang mau membunuhmu. Lagian gak tahu diri tuh aki-aki. Kalau kamu gak mau ikut untuk menyelidiki rumah itu, biar aku saja sendiri yang pergi. Itu bahaya Pan. Nanti kamu dikira pencuri gimana? Soalnya aku kasihan sama warga yang kehilangan anak-anaknya. Ya udah deh, kita berdua saja yang menyelidiki rumah itu.
Yang benar kamu, Ai. Kamu mau ikut? Iya, aku tunggu mama sama papa tidur dulu ya. Oke, nanti jam 9 malam aku jemput ya. Singkat cerita, setelahnya aku dan Irfan pun akhirnya pergi ke rumah itu untuk memastikan penyelidikan. Selain keberadaannya hanya rumah ini saja, tapi aku mendengarkan percakapan yang berada di dalam rumah tersebut, yang dimana rumah berlantaikan 2 ini dalam kondisi rumahnya tidak dikasih penerangan dengan kondisi gelap dan ditambah aura yang teramat mencekam. Di malam yang sepi dan hawa yang teramat dingin, hati ini tidak berhenti berzikir meminta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Walaupun demikian, aku merasakan hawa yang teramat gerak di saat posisiku sudah dekat dengan rumah ini. Dan percakapan itu semakin jelas aku dengar. Aku mengenal suara itu. Aku rasa Iqbal dan Pak Samsul mereka saling berdebat. Entah apa yang mereka debatkan, dan aku mendengar dengan jelas kalau Iqbal berkata, "Jangan pernah sentuh dia. Selama ini aku tidak pernah ikut campur urusanmu dan telah membiarkan kebusukanmu, Pak. Dan aku berusaha menutupi dari orang lain. Tapi aku mohon, jangan sakiti wanita yang aku sukai. Aku mencintainya dan aku menginginkannya, Pak." Bapak tidak peduli. Bapak tetap memilih gadis itu untuk Bapak jadikan tumbal. Dia gadis yang istimewa buat Bapak. Seketika kami terbelalak dan merasa kaget dengan apa yang diucapkan Pak Samsul. Dan kami terus menyimak obrolan mereka. Kalau Bapak berani menyentuhnya, aku tidak akan segan menghentikan itu semua. Biar warga desa tahu siapa Bapak sebenarnya, penyembah iblis. Dan terdengar suara tamparan yang begitu keras dan nyaring. Bapak boleh membunuh saya, tapi tidak akan aku biarkan kau menyentuh Aisyah. Makin dibuat kaget kami berdua. Kenapa namaku dibawa-bawa? Dan seketika Irfan berucap walau agak berbisik, "Apa itu yang kandel kendul?" Sembari menunjuk, dan aku pun mengikuti arah telunjuk si Irfan yang mengarah ke suatu benda yang menggantung di dahan pohon. "Oh, itu Su." Serentak aku membekap mulutku sendiri dan Irfan menimpali. Su apa? Kok nggak dilanjutin?" Seketika aku mengetok kepala si Irfan sambil berucap, "Itu pusaka kaum wanita, Semprul." "Lah, kok bisa menggantung di situ? Gede juga. Berapa senti ya, panjang amat. Kalau dipakai panjat pinang, bisa nggak ya?" Seketika aku tepuk jidat dan berucap, "Wah, otak mesum. Masih bocil juga, jangan dilihat terus. Bukan muhrim tahu." Si Irfan cengengesan. "Lumayan, Ai, ada pemandangan. Walaupun gelap ya, yang aku lihat sih penampakan cuma di bagian itu doang. Kan makin semangat aku memandangnya, Ai." Tanpa sadar aku pun membatin, sembari sedikit berbisik, "Semoga saja lu lihat keseluruhan tubuhnya, biar kelepak-kelepak sekalian. Dasar wewe gombel gak ada akhlak. Auratmu diumbar-umbar. Dasar murahan." Aku menyadari akan satu hal, perdebatan Iqbal dan Pak Samsul berhenti. Dan tiba-tiba Irfan menjerit, sehingga menimbulkan suara yang teramat keras sampai membuatku kaget. Dengan tangan gemetar, aku membekap mulut Irfan sembari menahan rasa kaget yang teramat sangat. Gara-gara teriakannya barusan, "Berisik gila lu. Jangan sampai mereka mengetahui keberadaan kita." Terdengar suara yang menyauti dari arah belakang. "Siapa di sana? Kita pergi dari sini. Jawab, siapa di sana? Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kalian akan mati." "Gila, kita akan mati, Pan." "Lu yang gila, Ai. Tadi lu bilang apa?" "Gue kan gak bilang apa-apa lah, Pan. Lu kepingin gue lihat keseluruhan tubuh sosok itu kan? Lah, emang kenapa, Pan? Selamat, doa Anda telah terkabul. Gue lihat keseluruhan itu sosok hancur. Oke banget deh. Jadi lu teriak gara-gara itu? Sosok bangke emang. Sekarang kita mau lari kemana? Mana gelap lagi nih. Udah, kita masuk ke perkebunan cengkeh aja ya." Setelah dirasa sudah agak jauh dari lokasi tadi, serentak kami berdua menghentikan langkah dan kami mencoba menarik napas yang tersenggak agar terus
Kami pun berlari dan kami melihat sosok genda-gendul itu. Ih, amit-amit, najis gue ditampakin lagi. Walaupun itunya genda-gendul, seketika terdengar letusan tembakan dan aku melihat Irfan tersungkur ke tanah. Aku berteriak memanggil namanya. Pan, ya Allah, ay, cepat lari. Dengan suara parau, Irfan menyuruhku untuk pergi. Cepat pergi, aku gak apa-apa. Aku rasa ini tembakan bius saja. Enggak Pan, kita harus pergi. Bangun cepat. Pergi ay sekarang. Tapi Pan, dengerin aku. Kamu cari bantuan. Kamu harus selamat Aisyah. Ketika Irfan pun tidak sadarkan diri. Tunggu aku Pan, aku akan cari bantuan dulu. Dengan terpaksa aku meninggalkan dia yang terbaring tidak sadarkan diri. Aku berlari menuju ke arah perkebunan. Sejurus kemudian, aku menghentikan langkahku dan berusaha terdiam di belakang pepohonan. Karena aku melihat seseorang menghampiri Irfan yang terbaring. Di sini aku berusaha tidak mengeluarkan bunyi suara, sembari aku berurai air mata dan menahan rasa takutku. Dan aku melihat Irfan dipopong oleh Pak Samsul. Entah mau dibawa kemana. Tunggu aku Pan, aku akan kembali membawa warga untuk menolong kamu. Sembari aku menghapus air mata yang tidak mau berhenti membasahi pipiku. Aku mulai bangkit dari persembunyianku, tapi sebelum itu aku dihadapkan dengan sosok yang tadi kata si Irfan kendal-kendul. Jarak aku dengan sosok itu teramat dekat, mungkin jaraknya 1 meter. Ternyata benar. Katanya momen bukannya amit-amit dan aku mengajak curhat itu sosok. Biar di antara kita ada kecanduan, walau dengan ada suara yang palas dan menahan rasa gemetar di sekujur tubuh. Tapi aku tetap berusaha mengajak ngobrol si nenek. Maaf, itu kalau bisa auratmu ditutup biar kelihatan cantiknya. Lah, itu si nenek malah ngetawain. Kenapa tertawa? Emang ada yang lucu ya? Sembari aku berjalan mundur dan bergetar seluruh badanku. Mau pergi kemana cantik? Ikut nenek yuk. Aku masih waras kok. Aku melihat wajah yang sangat hancur, mata yang besar dan mulut yang lebar, kulit yang menggelambir dengan rambut gimbalnya. Udah kayak badut ancol aja deh rupamu. Itu kayaknya Anda lebih serem deh. Sembari aku cengengesan dan pada akhirnya aku pun berlari seedan-edannya, menerobos semak belukar dan aku terperosok ke lubang misterius. Sepertinya lubang ini sengaja dibuat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas dikarenakan gelap yang teramat sangat. Aku berusaha untuk bangkit dan mencoba naik. Tapi seketika kakiku ada yang menarik dari arah bawah. Terasa dingin di kulit. Saat sosok tangan itu menarik kakiku dan aku pun berbalik untuk sekedar melihat siapa yang menarik kakiku. Serentak jantungku seakan tidak berdetak lagi dengan apa yang aku lihat. Dia sosok gadis yang seumuran denganku, yang pernah aku lihat di perkebunan. Ini sosok yang sangat mengenaskan. Dengan muka pucat, dengan mata hitam, semua mulut yang tidak henti-hentinya mengeluarkan darah. Warnanya hitam pekat. Secara tiba-tiba wajah sosok itu sejajar denganku. Wajahku dekat dan semakin dekat. Dan tiba-tiba aku berada di satu tempat. Aku di mana ini? Aku yang masih melihat sekeliling merasa keheranan. Sebenarnya aku berada di mana? Apa ini masa lalu sosok gadis itu ya? Dan benar saja perkiraanku ini. Kilas balik sebelum sosok itu mati dan aku mengikuti gadis itu pergi bersama seorang lelaki. Yang aku rasa dia adalah Pak Samsul, walaupun wajahnya agak samar-samar. Dan gadis itu pun menurut begitu saja. Mereka pergi menaiki sebuah kendaraan yang sudah terparkir di samping jalan dan lalu pergi. Terasa tubuhku ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat sampai sempoyongan. Dan secara tiba-tiba aku berada di depan rumah Pak Samsul lagi. Dan tidak lama kemudian aku melihat kendaraan itu yang sudah terparkir di depan halaman rumah dan mereka pun turun. Lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mengikutinya. Terlihat Iqbal yang berdiri di tangga sedang memperhatikan mereka berdua dan dia berlalu pergi. Jadi Iqbal mengetahui semua, tapi kenapa dia tidak menolong gadis itu? Dan gadis itu
dibawa ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah sebuah kamar yang sudah dipenuhi sesajen. Aku melihat tatapan gadis itu kosong, seolah tidak sadar dengan apa yang terjadi. Dan aku pun berpindah tempat lagi, yang dimana aku melihat Pak Samsul sedang memandikan gadis itu dengan bunga setaman, sembari mulutnya berkumat kamit. Ya Allah, ritual apa ini? Aku merasa kusam. Setelahnya, gadis itu pun dibawa ke kamar yang tadi. Dan setelah itu, Pak Samsul melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Aku ingin pergi dari kamar ini karena sudah tak sanggup melihat semua ini. Tapi seakan ada yang menghalangiku untuk pergi. Dengan sangat terpaksa, aku pun menyaksikan semua yang terjadi dan aku merasa muak. Di saat Pak Samsul menjilati darah yang keluar, dari kemaluan si gadis itu. Seketika aku berteriak kaget karena bukan Pak Samsul yang aku lihat, melainkan sosok tinggi besar dan berbulu, dengan mata yang besar dan berwarna merah. Terdapat tanduk di kepalanya. Dia sedang asik menjilati darah itu. Setelah sosok itu merasa puas, sosok itu berucap, "Tumpah darah perawan, aku terima." Dan sosok itu berlalu pergi. Kembali aku melihat Pak Samsul yang asli. Dia memakai bajunya kembali dan membawa gadis itu, yang kurasa masih hidup. Aku terus mengikutinya sampai pada akhirnya aku melihat Pak Samsul membawa tubuh gadis itu ke arah perkebunan cengkeh yang tidak jauh dari rumahnya, lalu melemparkan tubuh gadis yang masih dalam kondisi telanjang tanpa busana ke dalam lubang galian. Terdengar erangan kesakitan dan tangisan dari gadis itu. Aku ingin membantu, tapi tidak bisa. Aku hanya bisa melihat semua kejadian ini. Setelah Pak Samsul mengubur tubuh yang masih bernyawa itu berlalu pergi, dan pada akhirnya aku tersadar kembali. Aku melihat sekeliling. Ternyata aku berbaring di tanah galian lubang tadi di mana? Ya, dan aku melihat banyak tangan yang keluar dari dalam tanah. Dan aku merangkak mundur, tapi seolah tangan-tangan itu keluar terus-menerus dari dalam tanah. Banyak sekali, dan sebagian lagi. Aku melihat kepala yang keluar dari tanah. Jasad dari gadis itu keluar dari tempatnya dengan kondisi yang sangat menakutkan. Aku mencoba berlari, tapi sayang, setiap berlari, kakiku selalu tersangkut akar pohon. Sampai-sampai aku harus berguling dan terjatuh. Dan apa ini? Kenapa mereka mengincar diriku? Ya Allah, aku mohon, selamatkanlah aku. Dengan rasa panik, aku menyadari kalau arah yang aku tuju arah yang salah. Tiba-tiba aku menubruk seseorang yang berada di hadapanku, sampai aku terjengkang ke belakang. Dengan rasa kaget, aku dihadapkan dengan kehadiran Pak Samsul yang tersenyum senang. Aku terbelalak dengan apa yang berada di hadapanku ini. Tidaklah benar perasaan tadi aku sudah berlari sangat jauh. Ternyata buruanku kembali juga. Jadi aku tidak susah-susah mencarimu, gadis manis. Karena siapapun yang memasuki perkebunanku tidak akan bisa keluar lagi. Mengerti? Karena jasad itu akan menggiringmu kembali. Aku mencoba bangkit dan berlari. Tapi Pak Samsul memelukku dari arah belakang dan membekapku dengan sapu tangan yang sudah ada obat biusnya. Seketika aku pun tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian aku merasakan kakiku seakan ada yang mengguncang dengan kencang. Aku mengerjapkan mata dan melihat sekelilingku. Seketika kesadaranku mulai pulih dan aku mau berucap, tapi sayang, mulutku tersumbat kain dan yang mengguncangkan kakiku ternyata dia Irfan, yang kondisinya tidak beda jauh dariku, yang terikat tali dengan mulut yang dilakban. Irfan, ya ampun, kenapa kita diikat, Pan? Walaupun suara tidak keluar dari mulut, aku hanya bisa berkata dalam batin saja. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku rasa tidak ada yang bisa aku lakukan. Sama-sama terdengar pertengkaran di luar sana. Aku dan Irfan saling datang dan sempat berpikir, kita lagi di mana saat ini? Aku rasa tempat ini adalah gudang. Serentak aku terloncat kaget di saat pintu didobrak paksa. Demikian dengan Irfan yang langsung melihat ke arahku.
Aku hanya menggelengkan kepala karena aku juga tidak mengetahui siapa yang berada di depan pintu. Mendengar teriakan dari arah luar, ternyata itu suaranya Iqbal. Dia terus bergerak pintu itu sampai pada akhirnya pintu pun terbuka dan Iqbal pun memasuki ruangan gudang yang dimana aku dan Irfan disekap. Aisyah, kamu gak apa-apa kan? Kain yang semenjak tadi menyumpah mulutku dilepaskannya Iqbal. Iqbal berusaha membuka ikatan pada lengan dan kakiku. Tinggal sedikit lagi, ikatan yang mengikat aku terlepas secara tiba-tiba. Tanpa aku sadari, Pak Samsul sudah berada di belakang Iqbal dan dengan tega dia melukai anak kandungnya sendiri dengan cara memukul di bagian bahu kiri dengan tongkat yang dipegang. Sampai akhirnya Iqbal tersungkur ke lantai, tidak sadarkan diri. Aku pun berteriak memanggil namanya. Kak Iqbal, bangun kak. Dan Pak Samsul tertawa puas sembari berucap, siapapun yang menghalangi aku, dia akan aku singkirkan, termasuk anakku sendiri. Dan Pak Samsul mendekat ke arahku yang berada masih terikat tali, yang padahal tinggal sedikit lagi terlepas. Sesampainya Pak Samsul di hadapanku, dia melepaskan ikatannya dan menyeret tubuhku keluar gudang. Dan aku melihat Irfan yang meronta-ronta. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah tidak berdaya. Sembari lenganku ditarik paksa, aku kembali berbalik melihat kondisi Iqbal yang masih terbaring di lantai. Aku berharap ada keajaiban dari Sang Ilahi. Ya Allah, berikanlah jalan supaya kami terbebas dari belenggu iblis yang berada di hadapanku ini. Setibanya aku di tempat yang dulu aku lihat di saat seorang gadis dimandikan dengan berbagai bunga, sekarang itu akan terjadi padaku juga. Dengan paksaan aku diguyur berkali-kali dengan kondisi yang teramat dingin di malam itu. Aku berusaha menjerit dan meminta tolong, tapi seakan mulutku terkunci rapat. Tapi tidak dengan hati dan pikiranku yang masih dengan kesadaran penuh. Aku berusaha berontak, tapi seakan tubuhku ini ikut terkunci dan menuruti perkataannya begitu saja. Dan Pak Samsul tersenyum senang, merasa ritualnya akan segera dimulai. Aku dengan kondisi basah kuyup mengikuti langkah Pak Samsul yang menuju ke sebuah kamar. Setelah kami berdua memasuki ruangan di mana terdapat ranjang yang sudah ditaburi dengan bunga mawar merah tercium, bau kemenyan tidak luput dari sesajen di atas meja yang sudah tersusun rapi. Aku mencoba menguasai kembali tubuhku yang sudah bukan kehendakku lagi, tapi teramat susah. Suara napasku mulai terdengar bergemuruh. Rasa takut semakin menjadi. Detak jantungku semakin kencang. Aku merasa aku melihat Pak Samsul sedang terduduk di dekat sesajen, sembari menyalakan lilin berwarna merah. Sembari mulutnya berkomat-kamit, aku ditunjuk untuk berbaring di atas kasur yang sudah ada di depan mataku. Aku menangis, tapi tubuh ini seakan tidak mau mengikuti keinginanku. Kaki-kakiku mulai melangkah. Setibanya aku di dekat ranjang dan mulai berbaring. Ingin rasanya aku berteriak, tapi tidak bisa. Dengan kondisi mata terbelalak mengarah ke atas plafon. Dengan cara perlahan, Pak Samsul membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan beranjak menghampiriku yang tengah berbaring pasrah. Akan bukan keinginan lagi. Setibanya di pinggir ranjang, dia mengelus lembut wajah dan bibirku. Lalu dia mencoba meraba perut dan ia membuka baju yang aku gunakan. Air mata tidak bisa aku bendung lagi. Batin berteriak memanggil nama kedua orang tuaku. Sebelum semua pakaianku terlepas, Pak Samsul tersungkur kena benda tumpul yang menghantam dari arah belakang sampai mengeluarkan darah di atas kepalanya. Anak kurang ajar, kau rupanya mau mati juga, ha? Iqbal? Apa Kak Iqbal? Alhamdulillah ya Allah, dia baik-baik saja. Yang seharusnya lekas mati itu kau, dasar iblis. Iqbal menimpali. Seketika pertikaian mereka tidak teridahkan lagi. Mereka saling serang dan baku hantam. Sampai tidak disengaja, pertikaian mereka menjatuhkan sesajen yang berada di atas meja. Sesajen itu berserakan di atas lantai. Dengan perlahan aku pun bisa mengerahkan tubuhku kembali. Dengan sigap, aku menutupi bagian tubuhku yang sedikit terbuka karena ulah Pak Samsul. Aisyah, keluar cepat, ucap Iqbal. Aku masih dengan keadaan lemas.
Aku berusaha bangkit dan berlari kecil dengan terkokoh menuju ke arah gudang, di mana Irfan disekap. Sesampainya di dalam gudang, aku tidak melihatnya lagi. Kemana sih Irfan? Tiba-tiba rambutku ada yang menjambak dari arah belakang, sampai membuatku terjengkang dan jatuh ke lantai. Rambutku ditarik paksa oleh seseorang yang aku yakini itu adalah Pak Samsul. Aku berteriak meminta tolong dan aku melihat kondisi Iqbal yang sudah terluka sembari memegangi perut yang sudah mengeluarkan darah. Kak Iqbal, tolongin aku Kak. Aku kembali dibawa masuk ke dalam kamar ritual dan tubuhku didorong keras sampai aku terbaring kembali di ranjang. Dengan cepat Pak Samsul menindih tubuhku dari arah atas dan kedua tanganku dikunci oleh tangan kekarnya sehingga aku tidak bisa bergerak lagi. Dia mencoba menyekap kain baju yang aku kenakan ke arah atas. Aku dengan sekuat tenaga mencoba meronta, tapi tenaga seorang gadis yang masih belia tidak cukup untuk menyingkirkan tubuh lelaki yang cukup berisi ini. Sebelum Pak Samsul melancarkan aksi bejatnya terhadapku, seekor harimau besar menerkam tubuh dari Pak Samsul sampai terjatuh dari atas ranjang. Aku yang menyadari siapa yang datang. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya, sembari memeluk tubuhku yang sudah tidak karuan dengan kondisi baju yang sudah robek sana-sini. Harimau itu mengaum sejadi-jadinya. Pak Samsul berlari dengan tubuh setengah polos, dan aku dihampiri oleh Kak Iqbal. Aisyah, maafkan aku. Aku bersyukur kau belum diapa-apakan. Ayo, kita keluar dari rumah ini, karena aku telah membuka tabung gas yang berada di dapur. Seketika aku tersentak kaget. Tabung gas? Dan aku bergegas beranjak, walau badanku terasa sakit semua. Setibanya kami berdua di depan pintu keluar, Kak Iqbal berucap, maafkan aku yang tidak bisa menjagamu. Pergilah, aku akan mengakhiri ini semua, biar bapakku gak bisa menyentuhmu lagi. Apa boleh aku memelukmu Aisyah untuk yang terakhir kalinya? Dan aku hanya terdiam, masih mencerna dengan apa yang diucapkan Kak Iqbal. Serentak dia memelukku dengan begitu erat dan berucap, aku ingin kamu selamat karena aku mencintaimu Aisyah. Mataku terbelalak mendengar yang dikatakan Kak Iqbal. Seketika Kak Iqbal mengusap bening dan menghapus air mataku. Dan aku hanya terdiam dengan apa yang sudah menimpaku. Seakan kesadaranku terbagi. Aisyah, aku minta tolong padamu. Dan aku mulai menatap ke arah matanya. Dan Iqbal meneruskan perkataannya yang tadi sempat menggantung. Gali semua gundukan tanah yang berada di perkebunan cengkeh yang terdapat tanda di atas gundukan tersebut sebuah batu berwarna merah. Disitulah bapakku menguburkan tumbalnya. Apakah jadi benar yang aku lihat kalau mereka sudah mati? Kak Iqbal hanya mengangguk saja. Dan aku melihat Pak Samsul keluar dari sebuah ruangan dengan kondisi mengenaskan. Darah yang bercucuran, tapi dia masih bertahan. Walaupun tubuhnya sudah penuh dengan luka cakaran dan terpincang-pincang, dengan susah payah Pak Samsul melangkah menghampiri kami yang masih termangu dengan kehadirannya. Kurang ajar kau Iqbal, akan kubunuh kau dan gadis itu. Kalian berdua akan mati di tanganku. Kak, aku takut. Ayo kita pergi dari sini Kak. Pergilah Aisyah. Biar aku yang membawanya masuk kembali ke dalam rumah. Tapi Kak, bukannya kakak bilang di dalam gas terbuka? Biar aku yang menyalakan apinya. Aku harus mengakhiri semuanya. Seharusnya sudah semenjak lama aku lakukan ini. Tapi aku tidak punya keberanian. Tapi semenjak aku melihatmu, aku baru tersadar. Pergilah Aisyah, selamatkan dirimu. Kak Iqbal, jangan Kak. Kakak harus pergi denganku. Kembali Kak. Sebelum Pak Samsul keluar dari dalam rumah, Iqbal menendangnya kembali masuk sampai sempoyongan dan terjatuh. Kak Iqbal menutup pintu itu dengan rapat. Sebelum tertutup sempurna, dia tersenyum kepadaku sembari berurai air mata. Kak, jangan lakukan itu Kak. Dan aku dihampiri oleh Irfan. Aisyah, cepat, kita harus pergi. Aku sudah memanggil warga untuk kemari. Dan Irfan menarikku supaya menjauh dari posisi rumah itu berada. Setelah jarak kami 10 meter dari pelantaran rumah itu, terdengar ledakan yang sangat besar dan membuat kami terkejut.
dan aku juga Irfan begitu shock. Aku dan Irfan terhempas sejauh 1 meter karena disebabkan ledakan itu. "Ai, kamu gak apa-apa kan?" Aku mengerit memanggil namanya, sembari berurai air mata. "Iqbal, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa?" Aku tidak berhenti memanggil namanya, berteriak memanggil namanya. "Aisyah, istighfar, Aisyah." Dan Irfan mencoba menenangkanku yang sudah seperti orang tidak waras. Aku seakan ingin menerobos masuk ke dalam rumah yang sudah terbakar api itu. Tapi Irfan menghentikan pergerakanku. Aku menjerit berteriak. Aku merasa bersalah dan kehilangan. "Ai, sadar Ai, kamu gak boleh lemah kayak gini. Tolongin Kak Iqbal, Pan. Dia masih di dalam. Seharusnya dia tidak melakukan hal konyol ini, Pan. Kenapa dia mengorbankan dirinya untuk aku?" "Aisyah, anak mama." Seketika mama menghampiriku dan memelukku. Tangisanku semakin menjadi di pelukan mama, dan seketika aku tidak sadarkan diri. Singkat cerita, aku pun tersadar sudah berada di dalam kamarku dan terbaring di tempat tidurku. Dan pandanganku melilingi setiap sudut ruangan. Karena aku mencium bau harum, aku melihat seseorang yang aku kenal, dan seseorang itu menghampiri diriku yang masih terbaring, dan aku bergegas untuk bangun. "Raden kemana saja? Kenapa Raden tidak datang menyelamatkan kami? Aku hampir mati. Kenapa Raden membiarkan Iqbal terbakar di rumah itu? Kenapa?" Sembari aku menahan air mata yang sudah akan terjatuh. Seketika Raden memelukku, memberikan aku ketenangan dan berucap, "Maaf." Cuma kalimat itu yang terdengar. Aku merasa tenang berada di dekatnya. "Raden, apa yang akan terjadi pada mayat yang sudah dijadikan tumal itu?" Seketika Raden Abbas Sanjaya melepaskan pelukannya dan beranjak berdiri. "Aku sudah membebaskan sukma mereka dari perjanjian tumbal. Kamu jangan khawatir. Kasih tahu warga untuk menguburkan jasad mereka dengan layak. Apa arwah mereka gak bakal muncul lagi?" Dan Raden pun mendekat dan kembali duduk di sampingku, sembari mengelus puncak kepalaku, lalu menatap sambil tersenyum dan menggeleng. Dan Raden pun berlalu pergi. "Lah, kok menggeleng doang?" Serentak aku dikagetkan oleh mama yang secepat kilat menyelonong masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Mama." Dan mama pun cuma bisa nyengir sambil berucap, "Maaf, kaki mama tersandung gorden, jadi mama langsung tancap gas masuknya." Sembari tertawa kecil. "Gimana kabar anak mama? Apa sudah baikan?" "Aku minta maaf sudah keluar rumah tanpa seizin mama." "Udah, Irfan sudah menjelaskan itu semua dengan apa yang telah terjadi pada kalian." "Apa Bapak marah, Ma?" "Enggak, Bapak sangat khawatirkan dirimu, Aisyah sayang, anak Bapak." Dan Bapak mulai duduk di dekatku sembari mengecup keningku. "Apa kamu baik-baik saja? Di bagian mana yang sakit, Nak?" Dan aku hanya bisa menunduk malu karena tidak mengendahkan perkataannya, supaya aku menjauhi perkebunan itu. "Lah, kok diam? Bapak sama mama gak marah. Yang penting kamu selamat." "Pak, tolong gali gundukan tanah yang berada di perkebunan cengkeh itu, yang terdapat tanda sebuah batu berwarna merah di atas gundukannya." "Maksud kamu apa, Neng?" "Banyak jasad yang dikubur hidup-hidup di area perkebunan. Di situ, Pak." "Astagfirullah, kamu yakin, Neng?" "Saya yakin, karena semalam aku udah." "Jangan dilanjutkan lagi," ucap mama. "Pak, lebih baik kamu pergi melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan suruh para warga untuk membantu semua proses penggalian. Siapa tahu ada salah satu anak dari desa ini yang pernah dinyatakan hilang." "Iya, Mak. Bapak berangkat dulu ya." Dan aku pun menyandarkan kepalaku di atas bahunya mama, sembari memeluknya sayang. Terasa damai, hati ini berada di pelukan mama. Serasa waktu jangan cepat berlalu, karena aku masih ingin bersama mamaku tersayang. "Aisyah, kamu pergi mandi dulu ya sayang, badanmu bau. Dan makan siang sudah mama siapkan di atas meja. Kamu makan dulu ya,
supaya tubuhmu kembali pulih. Iya, Ma. Singkat waktu beberapa hari kemudian, setelah kejadian naas yang aku alami bersama Irfan, aku mendengar kabar kalau jasad para korban sudah ditemukan. Semua ada 34 kantong mayat yang dimana semua korbannya seorang gadis belia yang rata-rata seumuran denganku. Bahkan sudah ada yang menjadi tulang belulang di antara jasad-jasad itu. Dan yang paling penting, aku tidak menduga beberapa di antara mayat tersebut ada ke-6 anak gadis yang berasal dari desaku yang pernah dinyatakan hilang beberapa minggu lalu. Sekarang mereka sudah dikubur dengan layak. Semoga para korban dengan keadaan husnul khotimah. Tidak terasa 2 tahun sudah berlalu, di mana usiaku beranjak 14 tahun. Di saat usiaku 15 tahun, Abah Hajar telah berpulang. Ditambah sekarang aku mau ditinggal Irfan yang katanya mau pindah ke tempat kelahiran mamaku. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumahnya Mang Anton. Jangan ngelamun, mikirin apa sih? Jadi beneran ya Pan, kamu mau pindah ke rumah gue, mau lanjut kuliah, kepingin jadi orang berarti. Selama ini kamu demit ya Pan? Sembrono, maksud gua orang yang berguna. Demit, kok dikirain teh demit? Wong kamu yang ngomongnya setengah-setengah. Ya berarti aku sendirian dong, gak ada teman lagi. Aku pergi dulu ya, gak apa-apa sekarang. Lah iya, makanya gue mampir dulu, ntar pamitan ke lu. Jaga diri ya, jangan keluyuran malam-malam lagi. Pasti gue bakalan kangen sama gadis manis yang nyebelin kayak kamu. Secepat kilat Irfan mencium pipiku, lalu dia kabur. Aku terdiam kaget sembari memegangi pipiku. Kampret, awas lu ya, kalau ketemu lagi aku sentil mulutmu. Dan aku melihat si Irfan hanya tersenyum dan berucap, sentil saja kalau berani. Kalau dipinta baik-baik gak bakalan dikasih. Ya sudah, aku curi saja, sembari tertawa puas. Sampai berjumpa lagi, sembari melambaikan tangannya ke arahku. Setahun berlalu, aku lebih suka bantu mama di kebun dan lebih suka diam di rumah tanpa kawan. Rahayu belum kembali dari urusannya, jenuh tentu saja. Dan pada suatu ketika rumah kedatangan Uwa yang dari Sukabumi. Beliau menawarkanku pekerjaan di pabrik sepatu. Dan aku pun setuju untuk pergi merantau. Apalagi setelah dapat izin dari kedua orang tuaku. Dan tibalah pada hari di mana aku lagi duduk di kursi panjang di pinggir jalan yang sedang menunggu bis jurusan Sukabumi. Di pagi waktu itu menunjukkan pukul 07.00 pagi. Aku sengaja berangkat lebih awal biar tidak terlalu panas. Aku yang sedang mengenang masa lalu sampai tidak sadar kalau ada seseorang yang sudah duduk di samping kananku. Aku pun tersadar setelah suara yang menyapaku berucap, "Jangan terlalu dipikirkan." Tunggu, suara ini? Seketika aku melirik ke arah suara. Itu berasa aku sangat terkejut dengan siapa yang berada di hadapanku sekarang. Seketika air mataku terjatuh tanpa aku suruh. Aku kira kau sudah mati, Kak." Dan dia tersenyum, walau kondisinya sangatlah berbeda. "Apa yang terjadi? Kenapa dengan mukamu ini, Kak? Bagaimana kamu selamat dari kebakaran waktu itu, Kak?" "Kak Iqbal, kamu sekarang tinggal di mana? Kenapa kamu gak menemuiku?" "Aisyah, kamu sudah dewasa ya sekarang, makin cantik saja. Jawab dulu pertanyaanku. Sekarang aku sudah tidak pantas lagi memilikimu. Apalagi dengan kondisiku saat ini, separuh tubuh dan nyawaku tidak seperti dulu lagi. Luka bakar di wajahku karena kejadian waktu itu. Tapi aku tidak menyesalinya. Mungkin ini hukuman untukku. Apakah Kak Iqbal mau berbagi cerita padaku dengan apa yang telah terjadi kepada keluarga kakak?" Cerita ini diambil dari sudut pandang Iqbal. Malam semakin larut, hujan akan segera turun. Tapi kemana bapak jam segini belum kembali? Aku yang gelisah menunggu kepulangannya, seakan waktu berhenti berdetak. Serentak terdengar suara dari arah dapur. Aku pun bergegas untuk mengecek situasi. Takut ada penyusup yang masuk dari arah belakang.
Setibanya di dapur, aku melihat Bapak, orang yang semenjak tadi aku tunggu, ke belakang. Bapak seketika, Bapak pun terlonjak kaget. "Iqbal, ngapain kamu di sini?" "Lah, yang seharusnya bertanya aku, Pak. Bapak habis dari mana? Kenapa jam segini baru pulang? Dan kenapa dengan baju Bapak penuh dengan tanah merah? Bapak habis ngapain?" "Jangan banyak nanya. Bapak mau mandi dulu, kamu sana pergi tidur." Dan aku pun merasa aneh dengan perilaku Bapak yang tidak biasa semenjak ditinggalkan pergi oleh ibu. Keesokan harinya penampilan Bapak berubah. Yang tadinya jarang keluar rumah, lebih suka menyendiri dan jarang berbicara. Tapi hari ini dia berpenampilan tidak seperti biasanya. "Iqbal, sini." "Iya Pak, ada apa manggil Iqbal?" "Kita akan pindah rumah." "Ini maksud Bapak kita akan tinggal di rumah reot ini lagi?" "Bapak akan jamin hidupmu makmur. Bapak janji Iqbal." Ia langsung tidak mengerti apa yang bapaknya katakan. "Udah, jangan dipikirkan. Kita akan berangkat ke rumahnya pamanmu." "Maksud Bapak Paman Sarip? Bukankah mereka sudah tidak peduli terhadap kita? Kenapa Bapak punya keinginan untuk pergi ke rumah mereka?" "Asal kamu tahu, rumah yang mereka tempati sudah menjadi milik bapakmu ini, beserta perkebunan cengkeh yang 2 hektar itu." "Apa? Bapak nggak lagi bercanda kan? Itu tidaklah mungkin. Selagi mereka hidup, harta itu tidak akan berpindah ke tangan kita, Pak. Jadi jangan terlalu berharap. Walau aku tahu dia masih saudara kandung Bapak, tapi perilaku mereka terhadap kita tidaklah baik. Mereka sudah mati semua." Spontan Bapak berucap tanpa disadari olehnya. "Apa maksud Bapak mereka mati? Siapa, Pak?" Dan aku melihat raut wajah penyesalan karena telah keceplosan. Dan Bapak mulai terlihat gelagapan. Itu Bapak mendengar mereka mati karena dirampok." Dan aku tidak membalas perkataannya. Aku lebih memilih pergi keluar rumah untuk menghirup udara segar. Beberapa hari kemudian Bapak mengajakku untuk pergi menempati rumah peninggalan pamanku yang bernama Sarip dan mengelola perkebunan yang hampir terbengkalai itu. Kami berdua jarang bercakap dengan orang di sekitaran, lebih menutup diri. Apalagi Bapak suka keluar rumah kalau ada perlu saja, itu pun di malam-malam tertentu. Hari semakin hari, kelakuan Bapak semakin aneh. Aku selalu melihat Bapak kalau di setiap malam tertentu Bapak berada di kamar khusus, keluar paling menjelang subuh. Entah apa yang dikerjakannya di kamar tersebut. Di saat malam purnama, aku tanpa sengaja melihat Bapak yang selalu membawa seorang gadis ke dalam rumah. Aku yang diburu rasa penasaran pun mengikuti mereka, walau dari jarak yang cukup jauh. Tapi cukup untuk aku melihat situasi pada malam itu. Aku melihat Bapak sedang melakukan ritual pembersihan atau si gadis harus dimandikan terlebih dahulu. Dan yang pastinya kamu mengetahui apa yang akan Bapak lakukan terhadap para korban tumbalnya. Dan aku hanya bisa menghela napas berat. Tidak kebayang kalau aku jadi Iqbal. Iqbal datang membantuku malam itu, di malam yang penuh dengan kematian. Mungkin aku sudah menjadi bagian dari jasad-jasad yang berada di perkebunan cengkeh itu. "Apakah kamu lagi mengingatnya kembali, Aisyah?" "Iya Kak, tidak mungkin aku melupakannya begitu saja." "Terus apalagi Kak?" "Bapak mencari darah perawan untuk disembahkan kepada sosok yang Bapak puja dan bisa memberikan kekayaan. Pernah sekali aku membuntuti Bapak saat dia mau mengubur seorang gadis yang sudah dia gagahi sebelumnya. Tapi setelah aku gali lubang itu, berusaha mengeluarkan tubuh yang tidak berdaya, tiba-tiba asap hitam menghampiriku dan memperlihatkan wujud yang teramat menyeramkan dengan mata merah. Seakan sosok itu marah. Seketika Bapak datang menghampiriku yang sedang menahan rasa sesak karena cekikan sosok itu. Dengan permintaan dari Bapak, aku selamat. Dan Bapak sempat mengancamku sembari berucap, "Jangan ikut campur urusanku. Kalau kamu tidak kepingin nasibmu sama seperti keluarga si Sarip."
Jadi keluarga Paman Sarip, Bapak yang telah membunuh mereka semua? Ya, aku yang telah menumbalkan mereka semua sebagai tumbal pertamaku. Dan aku tidak bisa berkata lagi. Dan dari situ aku enggan berurusan dengan Bapak dan sesembahannya. Sampai pada akhirnya aku melihatmu untuk pertama kalinya. Aku sudah jatuh hati terhadapmu. Sampai aku takut akan kehilanganmu. Sampai aku takut, apalagi di saat aku menolongmu yang hampir terperosok dalam kolam ikan. Pada saat itu aku tahu kamu bisa melihat mereka yang menjadi korban tumbal dari bapakku. Makanya aku ingin melindungimu, apalagi setelah aku tahu umurmu masih belia. Karena yang bapakku incar rata-rata berumur 14 atau 15 tahun, karena diyakini mereka masih perawan. Terus apa yang terjadi pada saat rumah itu dilap api? Dan bagaimana kamu bisa selamat? Mungkin Allah masih memberiku kesempatan untuk hidup. Kamu ingat kalau bapakku diterkam oleh sosok harimau? Sudah aku kira kalau kamu mengenal sosok itu, dia pendampingmu. Bagaimana kamu bisa tahu, Kak? Sosok itu yang menyelamatkanku dari kebakaran yang aku buat sendiri. Aku juga melihat tubuh Bapak yang sudah hangus terbakar waktu itu. Aku juga merasakan kalau tubuh dan wajahku sudah penuh dengan luka bakar. Tapi sebelum kesadaranku menghilang, sosok harimau itu pergi membawaku melewati kobaran api. Seakan api tidak bisa menyentuh sosok itu. Sesadarnya aku dari kematian, karena jujur yang aku rasa pada saat itu seperti sudah mati. Tapi ternyata aku bisa menahan rasa sakit yang teramat sangat yang diakibatkan luka bakar yang berada di wajah dan separuh tubuhku. Aku dirawat di sebuah rumah gubuk di sebuah hutan yang disebut hutan larangan, dan aku dirawat oleh Nyai Anjar. Pada akhirnya aku mengetahui kalau tempat itu tempat di mana kamu dilahirkan dulu di saat perang santet itu terjadi yang diakibatkan oleh paman. Bukan, pasti mereka banyak cerita ya pada kamu. Enggak, cuma aku yang meminta, ya walaupun tidak semua yang mereka ceritakan. Terus tujuanmu sekarang kemana? Kalau boleh jujur, aku sudah tidak punya tujuan karena aku tahu aku tidak pantas untuk kamu lagi. Aku berguru kepada sosok yang telah merawatku, dan aku lebih memilih berpindah alam saja dari dunia ini. Apa yang aku harapkan sudah tidak ada tempat tujuan untuk aku, apalagi dengan kondisi fisikku yang sudah tidak utuh lagi. Tapi Kak, itu tidaklah benar. Kamu masih ada harapan untuk masa depanmu nanti. Tidak, Aisyah, ini sudah jadi keputusanku. Aku harus pergi. Berbahagialah dengan orang yang nantinya akan menjadi pendampingmu, dan juga lupakan aku ya. Dan aku melihat Kak Iqbal tersenyum dan berlalu pergi. Dan baru aku menyadari kalau yang hadir bersamaku barusan adalah jiwanya. Jadi aku hanya terdiam termangu untuk beberapa saat, sampai terdengar suara dari arah belakangku. Dia belum berpindah alam, Aisyah. Spontan aku pun berbalik dan berucap, Raden, terus apa tubuhnya masih di dalam gubuk? Aku memberikan dia kesempatan untuk menemuimu. Jadi selama ini Raden sudah menyelamatkannya. Kenapa gak memberitahuku? Aku tidak bisa bercerita dikarenakan ada satu alasan, Aisyah. Jaga dirimu dengan baik di perantauan. Ingat, jaga adab dan juga selalu berserah diri kepada Sang Maha Pemberi hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Wassalam.